Sobat Cuan, balik lagi bersama Krisania Sortanto dalam Invest Time on Location. Siapa di sini yang suka olahraga di GBK? Nah, setelah olahraga capek enaknya makan. Nah, pas banget sekarang Kris lagi berada di Parle Restoran yang bisa jalan kaki dari GBK dan ada di samping Senayan Park. Nah, menariknya di lokasi ini kalian nggak cuma makan doang, tapi kalian juga bisa healing ataupun nongkrong bareng temen ataupun keluarga. Dan di episode kali ini, Kris nggak hanya cuma membahas tentang makanannya doang, tetapi juga membahas tentang strategi bisnis dari para restoran yang mungkin bisa diterapkan dalam bisnis-bisnis kalian. Dan menariknya langsung sama CEO dari para restoran, Pak Sony. Penasaran? Yuk ikutin Kris! Halo Kris, apa kabar Kris? Baik Pak, Bapak gimana? Terima kasih, apa kabar? Silakan duduk Kris, silakan duduk. Pak, terima kasih telah mengundang di sini Pak. Wah, restorannya bagus banget tadi dari awal masuk. So stunning. Mungkin ini ya, nuansanya nggak kayak di Jakarta ya. Betul. Karena kita sekarang dekat di air, terus kita ada city light juga di belakang. Saya rasa mungkin satu-satunya restoran yang combine antara city light sama air mungkin di sini aja. Ini kayaknya kalau misal aku posting di Instagram, aku tulis Singapura, orang percaya kali ya. Instagramable. Instagramable. Iya. Ya. Namanya ini Parle ya Pak? Betul, Menarik Parle. banget. Kira-kira ada nggak sih filosofi atau latar belakang dari Parle itu sendiri? Ada, jadi pertama mungkin karena location ya. Karena kita punya location ini pas tepat di samping dengan gedung parlemen. Jadi kita pengen nama restoran kita ini terafiliasi atau terasosiasikan dengan parlemen gitu. Tapi nggak bisa pakai nama parlemen kan. Lalu yang kedua, salah satu sahabat saya adalah co-foundernya. Yang salah satu pencetus perlunya tempat gitu ya. Siapa tuh Pak, boleh spill? Ada Ketua MPR 2019-2024, Pak Bambang Susatyo. Lalu Pak Bambang Susatyo juga yang punya ide untuk ngajak dua ketua parlemen lain 2019-2024. Waktu itu ada ketua DPD dengan ketua DPR, Bu Puan dengan Pak Lanyala. Nah akhirnya karena dibentuk rame-rame dengan kebetulan ketua-ketua parlemen, dengan tujuan adanya tempat untuk hangout dekat dengan kantor mereka, maka kita harus bikin tempat yang terasosiasi gitu dengan parlemen ini. Nah, kebetulan setelah kita adakan research, parlemen sendiri kata dasarnya itu parle gitu. Tapi tulisan itu harusnya dengan postrofi ya. Dengan postrofi, dengan topi begitu ya, bahasa Perancis kan. Oke. Nah, itu kita take out, kita tulis parlenya aja. Jadi parle ini sebenarnya brand, nggak ada artinya. Cuman kalau diasosiasikan dengan bahasa Perancis, maka kata dasar parlemen. Sangat filosofis sekali. Ya, panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Oke, ini kayak depan kita udah ada makanan, baunya udah semerbak banget. Ini apa Pak? Jadi kita di sini berusaha hadirkan makanan dari 34 provinsi. Jadi ada provinsi mulai dari Manado kita hadirkan ada udang bakarnya, lalu kemudian Jawa Tengah ada iga bakar Marangi, ada Jawa Tengah juga ada Purwakarta punya iga bakar, ya kan, sate Marangi juga. Nah kebetulan yang di depan ini makanan khas Cirebon ya, empal gentong. Cuman karena filosofi restoran kita elevating Indonesian cuisine, maka kita menghadirkannya dengan otentik bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu asli, tapi dagingnya kita upscaling gitu, dagingnya kita upgrade gitu, jadi daging wagyu, daging beef wagyu. Tapi tetap dengan ada kerupuk kulitnya, Rambak. ya rambaknya, lalu kemudian ada chili powdernya. Ini sendiri bumbunya kita belajar waktu itu perlu waktu sekitar 2 minggu ya. Kita ke sana ke Cirebon, kita research bagaimana cara bikin yang otentik, lalu kita ketemu ini gitu. Wow. Dan ini platingnya juga menarik banget ya, membuat masakan Indonesia jadi going next level. Ya, jadi sengaja kita pesen ini, nggak dijual piring-piring ini, kita pesen khusus ke pabriknya, pabrik keramik. Sampai sepiring-piringnya Ya, Pak? karena kita Wow. pengennya itu open ya, makanannya itu bisa terlihat warnanya, dagingnya, dengan juga nasi biasa kan di piring di
tuang begitu iya. ya. Ini Pakai kita balik. mangkok. Ya, ini bowl supaya bisa di mix begitu. Oke, lalu yang ini apa tuh Pak? Ini dari makanan Jawa Timur. Kebetulan saya sendiri dari Surabaya. Jadi ini rawon khas Surabaya. Ada. Jadi so personal ya ini makanan ya. Ini kita agak sedikit effort untuk bikin ini. Kenapa tuh? Karena bahan dasarnya itu kan kluwek ya. Biji kluwek itu tanaman yang ada memang di bagian timur Indonesia, bagian timur Pulau Jawa. Di daerah Jawa Barat memang jarang. Jadi kita datengin khusus bahan bakunya dari Surabaya gitu. Langsung dari Surabaya. Kalau nggak gitu rasanya nggak bisa sama. Iya, harus otentik rawon Jawa Timur, rawon Surabaya. Wow. Dan harus ada telur asinnya. Ya kalau misal rawon gak ada telur asin kayak Betul. ada kurang gitu. Sambelnya pun beda dengan empal gentong. Empal gentong kan chili powder dan sambel terasi ya. Ini kalau ini sambelnya sambel hijau. Seperti memang rawon lebih enaknya dan khasnya seperti ini. Aku penasaran nih. Kalau misalnya kuah itu nasinya di mangkok. Ya. Kalau misalnya makanan-makanan yang kering, itu disesuaikan juga platingnya? Iya, kalau makanan kering juga platingnya sesuai. Ada yang platingnya untuk makanan kering dengan ikannya langsung di atasnya. Jadi semua ini tergantung dari jenis menunya. Kalau menu-menu yang sifatnya ada kuahnya, kita nggak pengen tertutup gitu. Kita nggak pengen di bowl karena supaya orang lihat. Ini juga beberapa kali kita ada event kedutaan ya, kedutaan asing bikin event di sini. Kita memang present seperti ini supaya mereka lihat. Memang color-nya, campurannya, semua bisa well exposed gitu. Itu tujuan utamanya, makanya dibuat 2 kali plating ya. Ini plating, lalu ada nampannya, dan kita kasih masih ada daun pisangnya gitu. Biar Indonesia terkenal nggak cuma Bali doang ya. Betul, Kalau misal orang di betul. luar taunya Indonesia, Bali, bahkan ada yang bilang Bali dalam Indonesia. Iya, negara dalam Indonesia. Iya. Oke. Ini baunya sudah semerbak banget. Gimana kalau bisa kita coba, Pak? Boleh, silakan. Oke. Saya rekomen makannya, kuahnya dicampur ke nasinya. Oke. Ya. Coba. Mari kita coba ya. Makan, Pak. Silakan. Ini saya temenin makan juga ya. Oh, Pak. Emang seharusnya seperti itu kali, Pak. Ini rambak ini emang berarti asli memang harus ada rambaknya atau bagaimana, Pak? Karena ini kan kondimen otentik ya. Kondimen otentik Indonesia. Ya. Dan memang filosofi kita kan pengennya upscaling ya. Kita pengennya itu elevating Indonesian cuisine. Jadi rambak ini kita present di beberapa makanan yang memang aslinya nggak ada. Hanya untuk introduce gitu. Banyak kita seperti saya bilang tadi, di event-event kedutaan asing, banyak mereka tanya, ini apa gitu, crackers apa ini? Dari situ kita bisa bercerita begitu. Jadi ada keunikan khusus dengan adanya kerupuk rambak ini di setiap makanan kita. Jadi ketika mereka pulang bawa oleh-oleh rambak juga ya, bawa cerita nggak cuma tentang pariwisata Indonesia, Betul. tapi juga makanannya yang luar biasa. Oke, kita lanjut makan, Ya, Pak. silakan. Ini tuh iga, Pak. Iga, dia iga bakar, iga wagyu marble 9, lalu kita bikin slice kecil-kecil. Tapi ini semuanya local. Semuanya beefnya juga local gitu, bukan import gitu. Karena kita memang pengen introduce semuanya dari Indonesia. Oke. Silakan Ayo, cobain. kita makan. Wah, nggak hanya looknya yang cantik, tapi kayak rasanya juga enak banget. Bener-bener dagingnya langsung lumer gitu loh di mulut dan bisa dengan mudah gigit. Pak, ini kan cantik banget dan platingnya juga bagus banget, sampai dipikirin, sampai plate-platenya juga dibikin desain langsung ya, Pak. Harganya berapa sih, Pak? Kisaran Ini aja. kisaran semua makanan di sini Indonesia kisarannya di bawah 200.000. Ya, di Serius? bawah 200.000. Jadi memang karena kita pakai local ingredient, kita adain R&D yang cukup lumayan lama, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Jadi kita bisa tekan cost-nya begitu. Di sini memang kita prinsipnya adalah casual dining ya. Oke. Kita casual dining nggak bisa terlalu jual mahal begitu. Karena apa? Kita pengennya semua kalangan bisa cobain, bisa makan di sini.
Karena Hikmah atau sedekah, Pak? karena kita ya memang dari sisi cost mungkin udah mepet-mepet lah ya, tapi kan kita memang bawa misi ya, bawa misi kita supaya orang semua bisa makan. Bahkan kita juga adain cara bagaimana supaya orang itu bisa ke sini. Jadi kita adain acara-acara musik juga. Acara-acara musik ini supaya orang bisa makan ini sambil nikmatin artis-artis Indonesia. Kita kemarin ada Lyodra, kita udah ada Mahalini, kita mau ada Juicy Lucy, bulan depan Club Project, banyak sekali band-band kita yang kita hadirin tanpa kita benar-benar make money, hanya untuk introduce mereka menu-menu kita dan makan di sini gitu. Oke. Jujur ini bukan pertama kali saya kesini, Pak. Ya. Sebelumnya pernah. Tapi kalau nggak salah dulu tuh tempat ini tuh nggak kayak gini ya, Ya. Pak. Boleh ceritain lagi nggak sih? Dulu konsepnya memang dari awal 3. Ada main dining, yaitu restoran utama yang indoor. Lalu kemudian ada ruang-ruang VIP untuk private dining. Dan ini yang casualnya nih, outdoor. Outdoor ini dulu memang belum belum tertutup ya. Karena kita setelah 6 bulan buka, banyak orang di sini kalau dulu pada waktu musim kemarau itu panas banget gitu, karena kan langsung terik dari air danau. Iya, betul. Jadi akhirnya kita bikin ada yang half outdoor, ada yang half indoor. Dan surprisingly setelah kita tutup begini justru makin banyak orang bikin event di sini, 50 orang. Ini contohnya seperti ruangan kita ini aja, ini kapasitas 50 orang, kita cuma kenakan minimum charge 5 juta. 5 juta? Ya, jadi Wow. 5 juta untuk 50 orang. Kalau dibagi mungkin 100 ribuan kali ya satu orang. Wow. Nah, memang makanannya... Itu bukan minimum order itu, Pak. Iya, jadi saya rasa orang pasti achieve lah dengan 50 orang. Ya. Jadi di 3 tempat ini, secara kapasitas memang saling menopang. Kapasitas 300 pax atau 300 orang itu adanya di main dining. Dan setiap ruangan VIP tadi atau ruangan private itu satu ruangan 20 orang. Kalaupun digabung itu bisa 40. Nah, antara 300 ke 40 tadi ada yang di tengah-tengah untuk 50-100 orang di sini. Wow. Yang di outdoor casual ini. Di sini pun juga sering ada acara tribute untuk mengenang band-band besar. Kita adain band-band lokal nyanyi lagu-lagu luar begitu ya untuk mengenang band-band besar. Seperti minggu ini kita ada Genesis, tribute to Genesis. Genesis itu bandnya Phil Collins. Ya, band lama, band tahun 80-an. Tapi Penyelenggarannya sini. di sini karena band-band tadi pengennya kan casual ya. Mereka pengennya nongkrong casual. Tapi kita selalu di setiap event itu yang kita utamain, kita jual makanan. Kita pengen introduce kita punya produk begitu ya. Dan kita memang commit dan strong kita itu adalah di Indonesian food gitu. Wow, luar biasa sekali. Pak tadi sempat menyinggung tentang event. Sebentar lagi kan Natal dan Tahun Baru. yes. Kira-kira kedepannya bakal ada event-event lagi nggak sih? Jadi setiap event yang kita usung itu selalu tematik. Jadi rata-rata band yang datang ke sini pun juga band-band yang romantis lah. Lagu-lagunya lagu-lagu yang romantis. Seperti Sesuai dengan tempatnya. ya, dan judul-judul event musik pun juga kita kemarin judul event musiknya Terlalu Cinta. Terus ada dengan Malik kemarin itu adalah Malam Romantis. Nah, untuk Desember ini kita ada Club Project ya. Kita ada Club Project dengan lagu-lagu romantisnya juga kan. Club Project banyak lagu-lagu yang terkenal romantis juga. Dan untuk akhir tahunnya, tahun baru, kita ada Back to 90s rencana. Back to 90s itu lagu-lagu diskoria, lagu-lagu Indonesia yang dibikin disco gitu. Wow. Untuk mengenang masa lalu begitu. Wah, kayak menarik banget kalau misal kesini. Ya. Pas lagi malam tahun baru. Malam tahun baru. Apalagi bawa pasangan ya. Apalagi bawa pasangan. Ya pemirsa, berarti ini Parle ini memang cocok banget buat nanti bawa pasangan, ngumpul-ngumpul, healing, ataupun ngedate. Nanti pas lagi malam tahun baru, siapa yang mau ngedate sama Chris? Bisa datang ke Parle untuk ketemu Chris. Oke, ya teman-teman, jangan lupa terus saksikan Invest Time on Location di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia Beyond Business.